Bab 5901. Royce bertanya lagi, bagaimana jika pihak lain menghancurkan kedua sirkuit kita? Hank tercengang. Dia terkejut dan dengan cepat berkata, Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Saya sudah memeriksa sirkuitnya sebelumnya. Semuanya adalah jalur transmisi bawah tanah. Mereka sangat aman. Apalagi kami juga dijaga ketat di sini. Hank berkata, dijaga dengan ketat. Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tanpa sadar bertanya, apakah ada pemadaman listrik? Pemadaman listrik yang tiba-tiba membuat 3 pasang mata dalam kegelapan dipenuhi cahaya yang meragukan dalam sekejap. Tepat ketika Hank kebingungan dalam kegelapan, suara yang sangat berisik terdengar dari interkom. Ada yang bilang, kok listrik padam? Semua peralatan pemantauan kami lumpuh. Seseorang menggema, semua peralatan pendeteksi juga mati. Tidak ada yang terlihat di ruang kendali pusat. Dan sistem identifikasi teman atau musuh dinonaktifkan. Seseorang bertanya, mengapa? Apa yang sedang terjadi? Bukankah villa ini memiliki 2 saluran listrik? Seseorang menjawab, 2 atau 3 kabel listrik tidak ada gunanya. Kuncinya sekarang adalah tidak ada kekuatan. Di mana penanggung jawab dukungan logistik? Mengapa tidak ada persiapan darurat? Sumber daya listrik. Seseorang memarahi, tidak ada yang mengatakan bahwa pasokan listrik darurat harus diatur. Bahkan jika FBI keluar untuk menjalankan tugas, selama mereka tidak pergi ke Timur Tengah atau Afghanistan, mereka tidak akan selalu membawa pasokan listrik darurat. Peralatan yang begitu banyak, dengan daya yang begitu tinggi, jatuh daya darurat seperti apa yang dapat memenuhinya? Genset diesel Cummins. Lalu haruskah saya membawa truk pemasok listrik untuk Anda gunakan? Sial, apakah kamu membuat alasan? Sialan, tahukah Anda seberapa kuat berbagai peralatan pemantauan di ruang kendali dan di atap gedung? Kalau mulutmu panjang, bicara omong kosong saja. Karena listrik padam secara tiba-tiba, tim profesional sedikit bingung saat ini. Untuk area villa dengan saluran listrik ganda, jarang sekali terjadi pemadaman listrik bahkan setiap 10 atau 8 tahun sekali. Apalagi rumah ini awalnya merupakan rumah pribadi. Keluarga Rothschild membelinya untuk memantau rumah keluarga Zhou di sebelahnya. Dalam pandangan mereka, perilaku seperti ini setara dengan sekelompok harimau yang menunggu untuk menangkap tikus. Ini sepenuhnya merupakan kekuatan menghancurkan. Apalagi jaraknya hanya beberapa puluh kilometer dari New York. Dan itu sepenuhnya berada di markas besar keluarga Rothschild. Semua orang merasa sangat aman. Yang paling dikhawatirkan semua orang adalah apakah tikus yang ingin mereka tangkap ada di antara mereka. Dia diam-diam menyelinap ke villa keluarga Zhou. Tidak ada yang mengira tikus akan berani menyelinap ke sarang harimau. Perasaan ini seperti polisi yang memasang jaring menunggu untuk menangkap tersangka kriminal. Satu-satunya kekhawatirannya adalah penjahat itu tidak akan datang atau melarikan diri. Dan dia tidak akan pernah khawatir jika tersangka kriminal berani memasuki markas garis depan mereka. Oleh karena itu, ketika Hank pertama kali tiba di sini untuk melakukan penilaian keamanan, dia tidak pernah menyangka tempat ini akan diserang. Terlebih lagi, meski listrik padam sekarang, dia tidak berpikir ada orang yang datang untuk menyerang mereka. Sebaliknya, dia secara tidak sadar merasa pada saat ini bahwa pihak lain pasti sengaja menyebabkan pemadaman listrik. Dan ingin mengambil kesempatan untuk mencuri si Fang Baozuang. Bagaimanapun, meskipun bawahan keluarga Rothschild telah memasang sejumlah besar peralatan berteknologi tinggi. Dan dapat mencapai pertahanan yang ketat ke segala arah. Kerugian dari peralatan berteknologi tinggi juga sangat jelas. Begitu benda ini kehabisan daya, itu akan menjadi sia-sia belaka. Siapapun yang pernah memainkan game Red Alert memiliki pemahaman dasar. Tidak peduli berapa banyak meriam, menara prisma, rudal SAM, atau pertahanan udara ke darat yang Anda bangun. Selama Anda tidak memiliki daya yang cukup, tanpa kekurangan, semua peralatan akan kehilangan efektivitasnya. Bab 5902. Charlie tahu mustahil berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatunya basah. Jadi setiap kali dia sampai di sungai, dia harus memakai sepatu bot karet. Ini disebut persiapan. Saat ini, Hank dalam kegelapan mendengarkan suara berantakan di walkie-talkie dan berseru.
Berhentilah membuat keributan. Kirimkan seseorang untuk segera memeriksa sirkuitnya. Semua orang harus 200% waspada dan mengawasi Istana Zhou. Tikus itu mungkin akan kembali ke sarangnya. Kali ini kita akan mencuri dan mengambil barang curiannya. Steve tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar ini dan berkata, Heng benar, anggota keluarga Zhou pasti kembali untuk mengambil si Fang Baozuang. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Peter Zhou jelas tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia selalu mengatakan bahwa si Fang Baozuan dibawa pergi sendirian dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou lainnya. Sekarang tampaknya kemungkinan besar keluarga Zhou merencanakannya bersama. Mereka yang kembali kali ini kemungkinan besar adalah anggota keluarga Zhou. Setelah itu, dia memberitahu Heng, jangan bertindak gegabah. Anda harus menunggu sampai mereka mengambil si Fang Baozuang. Keluar dan tangkap mereka semua. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa membiarkan mereka lari. Jangankan membiarkan mereka kabur dengan si Fang Baozu. Heng berkata dalam hatinya, apakah kamu masih perlu mengajariku tentang ini? Namun dia berkata dengan hormat, itulah yang diperintahkan oleh Tuan Junior. Jangan khawatir, meskipun listrik padam untuk sementara. Kami masih memiliki banyak orang yang mengawasi keluarga Zhou, dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri. Royce di samping dia bertepuk tangan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, Ayah. Jika kita menemukan si Fang Baozuang, kita bisa duduk dan bersantai. Steve juga bersemangat dan berkata sambil tersenyum. Kami memasang jaring di sini, hanya karena takut dia tidak berani datang. Sekarang kita akhirnya menunggu. Tampaknya penilaian kakekmu memang sangat akurat. Setelah itu, dia berkata kepada Heng, semuanya terserah padamu kali ini. Jika kita membiarkan mereka kabur, kamu tidak akan pernah bisa makan. Heng mengangguk dengan berat dan berjanji. Jangan khawatir, Tuan, meskipun hari ini seekor lalat, saya akan membiarkannya kembali. Steve menggosok tangannya, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata, tolong jangan bertindak gegabah. Awasi keluarga Zhou. Saat dia berbicara, dia mengertakkan gigi, menyesuaikan kerah kemejanya, dan berkata dengan ekspresi galak, beraninya keluarga Zhou mencuri aset Rothschild kami. Barang-barang milik keluarga kami telah membuat keluarga Rothschild kami begitu pasif. Yang paling tidak bisa saya terima adalah mereka melakukan hal semacam ini dan secara tidak langsung mengancam pewaris pertama saya. Tidak peduli siapa yang kita tangkap kali ini, siapapun itu, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Keganasan Steve bukannya tidak berdasar. Dia awalnya adalah pewaris pertama keluarga. Tapi si Fang Baozuang dicuri. Simon tiba-tiba berkata bahwa siapapun yang menemukan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris pertama. Ini berarti dia secara tidak langsung dicabut statusnya sebagai putra mahkota oleh keluarga Zhou. Jika si Fang bisa ditemukan kali ini, dia akan menjadi pewaris pertama. Si Fang Baozuang hanya dapat dianggap sebagai alarm palsu. Jika tidak dapat ditemukan, maka akan menjadi bencana yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia lebih membenci keluarga Zhou daripada ayahnya. Royce di samping berkata, Ayah, jika kita menangkap keluarga Zhou kali ini, jangan serahkan ke polisi. Jika kita mendapatkan kembali si Fang Baozuang, aku akan membuatnya menguap. Steve mengangguk, Peter terlalu licik terakhir kali dan memanggil polisi untuk menangkapnya terlebih dahulu. Itulah yang membuat kami menjadi pasif. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi kali ini. Selama saya menangkap orang yang datang untuk mengambil si Fang Baozuang hari ini, saya pasti akan membiarkan dia menguap dari dunia. Segera setelah Steve selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, bertanya. Bagaimana rencanamu untuk membuatku menguap dari dunia? Bab 5903. Di ruangan gelap, suara orang keempat tiba-tiba terdengar. Yang membuat tiga orang lainnya langsung kaget. Melalui cahaya redup dari jendela, mereka bertiga bisa melihat sosok pria di depan mereka. Namun mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, kalau dilihat dari sosok dan suaranya, pria ini seharusnya relatif muda. Namun dia tidak tahu persis kapan dia muncul di kamar itu. Ekspresinya dingin dan ceria,
yang membuat mereka bertiga sangat ketakutan. Dan pria yang berbicara adalah Charlie. Alasan villa ini kehilangan daya adalah karena Charlie menggunakan energi spiritual secara langsung. Dan hancurkan 2 jalur listrik di seberang sungai. Charlie tahu bahwa mereka memiliki banyak peralatan berteknologi tinggi yang harus diwaspadai. Jadi dia langsung memilih metode mematikan listrik. Rumah biasa tidak mempunyai sumber listrik cadangan. Namun kawasan villa kelas atas ini dapat memiliki 2 jalur catu daya dan 1 catu daya utama. Setelah kedua saluran terputus, tempat tinggal dalam jarak beberapa kilometer tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan. Setelah listrik padam, peralatan pendeteksi berteknologi tinggi kehilangan efektivitasnya. Saat Charlie memasuki villa, rasanya seperti tempat sepi, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Pada saat inilah Hank menyadari bahwa target pemadaman listrik bukanlah Zhou Manor, tapi markas garis depan. Dialah orang pertama yang waspada. Dia tanpa sadar mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Menodongkan pistolnya ke Charlie, dan tanpa menanyakan omong kosong apapun, dia langsung menarik pelatuknya. Namun anehnya pelatuknya sepertinya tertutup pengaman. Meski bisa ditarik, ia hanya bisa ditarik setengahnya. Dan palu pistolnya tidak bisa diaktifkan. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, Charlie tiba-tiba muncul di hadapannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Menepuk bahunya dengan ringan, dan berkata dengan tenang. Jangan bicara dengan Ross. Jika kamu tidak mengacau, kamu akan menjadi anjingku mulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Hank tiba-tiba meniru penampakan anjing pemburu dan duduk di tanah. Merentangkan kedua lengannya di tanah. Dan dengan penuh perhatian menirukan 2 gonggongan anjing pada Charlie, Guk. Baik Steve dan Royce tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Hank, pria tangguh yang biasanya membunuh tanpa berkedip, akan berbaring di tanah seperti anjing, menggonggong. Menggunakan lidahnya untuk menyenangkan Charlie. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak mereka. Mereka berpikir untuk melarikan diri dan meminta bantuan. Tapi mereka juga khawatir Charlie bisa muncul di sini tanpa ada yang menyadarinya. Dan mungkin mustahil untuk membiarkannya masuk. Tapi dia melakukannya. Mereka berhasil meminta bantuan, tetapi jika mereka membuatnya kesal, mereka mungkin akan membunuhnya. Saat ini, Charlie memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin. Kalian berdua adalah anggota inti Rothschild, kan? Ayo, dari yang tertua hingga yang termuda, jadilah dirimu sendiri. Waktunya untuk perkenalan. Steve memandang Charlie dengan ngeri, menelan ludahnya, dan berkata dengan gugup. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Charlie mengerutkan kening dan menamparkan wajahnya. Merobohkan 4 atau 5 gigi geraham belakangnya. Steve duduk di tanah setelah dicambuk. Dia mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan memuntahkan gigi patah bercampur darah dari mulutnya. Dia telah dimanjakan sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa tersinggung seperti ini? Dia berkata dengan marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu melakukan ini padaku. Charlie berkata dengan nada menghina, aku hanya tidak tahu siapa kamu. Jadi aku memintamu untuk memperkenalkan dirimu, dan aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan membunuhmu. Pokoknya, selama kalian berdua bisa membiarkan 1 orang tetap hidup, itu sudah cukup bagiku. Bab 5904. Karena itu, Charlie memandang ayah dan anak itu dan berkata dengan dingin. Jika Anda tidak ingin berita tentang tubuh Anda yang tergeletak di jalan menjadi berita utama besok, sebaiknya kamu bekerja sama dengan jujur. Royce sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan cepat. Tuan, jangan marah. Ayah saya sudah tua dan kecepatan reaksi otaknya agak lambat. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, mulai. Royce buru-buru berkata, Tuan, nama saya Royce Rothschild. Dan saya adalah cucu tertua Simon Rothschild, patriark keluarga Rothschild saat ini. Saat dia berbicara, dia buru-buru memperkenalkan ayah di sampingnya dan berkata, ini ayah saya, putra sulung Simon Rothschild, Steve Rothschild. Charlie melirik mereka berdua dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anggota inti keluarga Rothschild yang menunggu di sini untuk memetik buah persik bisa menjadi inti
Putra tertua dan cucu tertua biasanya merupakan ahli waris pertama dan kedua dalam keluarga. Dengan dua orang ini di tangan, mungkin tidak menjadi masalah lagi untuk membawa si Fang Baozu keluar dari sini. Atau bahkan keluar dari Amerika Serikat. Jadi, Charlie berkata kepada mereka berdua, mulai sekarang. Selama kamu bekerja sama dengan baik, aku akan menyelamatkan nyawamu. Tapi hanya ada satu kesempatan. Selama kamu tidak bekerja sama, aku akan segera membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Keduanya buru-buru mengangguk dan berkata serempak. Saya mengerti. Charlie mengangguk sedikit puas. Dan kemudian bertanya pada Heng yang sedang jongkok di tanah. Berapa banyak orang yang telah kamu atur di sini? Heng berkata cepat, kembali ke master. Ada lebih dari 100 orang yang diatur. Charlie bertanya kepadanya, jika saya ingin pergi ke Zhou Manor, bisakah Anda menyuruh saya pergi? Heng ragu-ragu sejenak dan berkata, lebih dari 100 orang ini tidak sepenuhnya patuh padaku. Ada juga banyak informan yang ditinggalkan oleh sang patriark. Jika saya berperilaku tidak masuk akal, mereka akan menjadi orang pertama yang segera melapor kepadanya. Jika saya mengevakuasi orang, mereka pasti akan segera melapor ke kepala keluarga. Saat dia memberi perintah, orang-orang ini tidak akan mendengarkan perintah saya sama sekali. Charlie mengangguk dan bertanya, jika saya mendapatkan si Fang Baozu, apakah ada cara untuk diam-diam meninggalkan area blokade keluarga Rothschild? Heng berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Pada dasarnya tidak mungkin untuk pergi dengan tenang. Seluruh keluarga Rothschild terus memperkuat blokade ini. Setiap anggota staf di area blokade dilengkapi dengan perekam yang terhubung ke internet. Dan semua informasi video diunggah ke server cloud milik keluarga Rothschild secara real-time. Kalaupun ada cara untuk melewatinya, data gambar video pasti akan tertinggal. Jadi tidak ada cara untuk melakukannya secara diam-diam. Charlie menoleh untuk melihat Steve dan putranya Royce, dan berkata kepada Heng. Karena kita tidak bisa diam, maka keduanya tidak berguna, bunuh mereka untukku. Begitu Charlie mengucapkan kata-kata ini, Steve dan Roy sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka menjadi lemah dan ketakutan. Saat ini, Heng adalah satu-satunya yang mengikuti jejak Charlie. Jadi wajar saja tanpa ragu-ragu, dia mengambil pistolnya dan ingin membunuh Steve terlebih dahulu. Ketika Steve melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera berkata, jangan tembak, aku punya cara. Aku punya cara. Saat ini, Heng hanya bisa berpikir untuk melaksanakan perintah Charlie. Jadi terlepas dari apa yang Steve katakan, dia mengarahkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat kritis, Charlie mengulurkan tangannya untuk memblokir pistol Heng dan berkata dengan tenang. Biarkan dia selesai. Kemudian, dia memandang Steve dan berkata, apa yang dapat kamu lakukan? Steve, yang wajahnya dipenuhi keringat dingin, merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti, dan berkata dengan cepat. Tuan, Anda boleh naik helikopter saya. Anggota keluarga Rothschild dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area blokade dengan helikopter mereka sendiri. Bab 5905. Ambil helikoptermu dan pergi. Charlie memandang Steve dengan bingung dan bertanya kepadanya. Kemana helikoptermu bisa membawaku? Steve dengan cepat berkata, jangkauannya sekitar 300 mil. Selama dia bisa terbang, kamu boleh pergi. Setelah itu, dia menambahkan, saya hanya meminta seseorang untuk memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas. Kamu bisa pergi kapan saja. Charlie bertanya kepadanya, kemana Anda berencana pergi ketika Anda meminta pilot untuk bersiap lepas landas? Steve dengan cepat menjawab, saya berencana meminta putra saya Royce untuk kembali dan memeriksa situasi di rumah. Lihat kemajuan orang lain saat ini, dan tanyakan tentang berita. Charlie berkata dengan tenang, Anda membiarkan putra Anda kembali daripada membiarkannya keluar dari area blokade. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa helikopter Anda bisa masuk dan keluar dari area blokade? Steve berkata tanpa sadar, saya pewaris pertama keluarga Rothschild. Helikopter saya pasti bisa masuk dan keluar, dan tidak ada yang akan menghentikan saya. Charlie tersenyum tipis, apakah seseorang akan menghentikanmu? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Karena itu,
Charlie berkata kepada Hank. Anda menemani Tuan Royce naik helikopter dan terbang langsung keluar area blokade untuk melihat apakah ada yang memblokirnya. Kalau tidak, langsung saja terbang pulang, dan kalau ada yang menanyakan sesuatu, Anda bisa menggunakan alasan bahwa Tuan Royce ingin menguji kekuatan pengatur lalu lintas udara. Ketika Royce mendengar bahwa dia akan diizinkan meninggalkan tempat ini dengan helikopter, dia langsung menghela nafas lega, seolah dia selamat dari bencana. Apa yang dia pikirkan adalah selama dia diizinkan terbang, selama helikopter yang ditumpanginya tidak dicegat, dia bisa meminta bantuan dari pihak lain, dan dia akan bisa melarikan diri. Namun kata-kata Charlie selanjutnya langsung menghancurkan keberuntungannya. Charlie memandang Hank dan berkata dengan tenang. Ingat, jika Tuan Royce berani meminta bantuan siapapun, atau mencoba meninggalkanmu pada tahap apapun, jangan ragu, tembak saja dia. Ingatlah untuk membidik kepalanya. Dan cobalah membuka otaknya dengan satu kesempatan. Hank berkata tanpa ragu, Tuan, jangan khawatir. Selama dia memainkan trik, saya akan menyingkirkannya secepat mungkin. Royce menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa status Hank di keluarga Rothschild sangat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah pengawal paling terpercaya dan prajurit paling terpercaya dari lelaki tua itu. Ini juga berarti bahwa Hank dapat membawa senjata secara normal ketika dia berada di sekitar anggota keluarga Rothschild. Jika dia meminta bantuan orang lain pada saat itu, kemungkinan besar dia akan ditembak oleh Hank sebelum dia selesai berbicara. Charlie meminta Hank untuk pergi bersamanya dan mengawasi seluruh proses. Dengan identitas Hank, tidak ada yang berani menembaknya secara langsung. Ini berarti meskipun dia meminta bantuan, orang yang diminta bantuan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jadi jika Hank benar-benar ingin membunuhnya, itu akan mudah dilakukan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli apakah pesawat itu akan dicegat atau tidak. Dia harus kembali ke sini dengan patuh. Tepat ketika Royce mengalami depresi, Charlie memandang Steve ke samping dan berkata dengan dingin. Dengarkan baik-baik, jika anakmu berani melakukan tipu muslihat apapun, dia tidak hanya akan dibunuh, kamu juga tidak akan selamat, mengerti? Steve tidak berani ragu sama sekali, dia mengangguk cepat dan berkata, saya tahu, saya tahu. Saat ini, walkie-talkie Hank datang dengan laporan dari bawahannya. Bos, saya sudah menghubungi perusahaan penyedia listrik. Sirkuit rusak parah, seberang sungai terputus. Malam ini tidak mungkin mengumpulkan cukup tenaga untuk memperbaikinya. Dan kita harus menunggu paling cepat sampai fajar besok. Apakah menurut Anda kami perlu membawa truk pemasok listrik? Hank segera memandang Charlie, menunggu instruksi Charlie, dan Charlie berkata. Katakan pada mereka untuk tidak menyesuaikan truk pemasok listrik malam ini. Karena pihak lain telah memutus sirkuitnya. Ini membuktikan bahwa mereka akan mengambil tindakan. Dan memobilisasi truk pemasok listrik sekarang tidak akan memuaskan dahaga mereka dari jarak jauh. Kalian semua harus sangat waspada dan mengawasi keluarga Zhou. Dan kamu tidak boleh menganggap entengnya. Hank dengan cepat menyampaikan kata-kata asli Charlie kepada anak buahnya tanpa berpikir. Pihak lain berkata dengan hormat, baik bos, saya mengerti.